Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 20. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pergilah ke neraka. Huyanzang melakukan melesat, menghadap Tan Yun, sambil menusuk tangan kanan Tan Yun dengan pedang dewa, menghindar ke belakang dalam upaya untuk melarikan diri ke formasi pertahanan yang hebat. Menurutnya, Tan Yun pasti akan bersembunyi. Selama Tan Yun bersembunyi, dia akan terbang terbalik ke dalam formasi pertahanan yang hebat. Namun, adegan mengerikan berikutnya terjadi pada Huyanzang. Tan Yunlah yang tersenyum pada pedang yang menusuk itu. Itu adalah senyuman untuk mengendalikan situasi keseluruhan. Itu juga merupakan tawa yang tegas dan tegas. Pompa. Sementara darah berceceran, Tan Yun tidak mengelak atau bersembunyi dengan telapak tangan kanannya, membiarkan pedang tajam Huyanzang menembus dari telapak tangannya dan menusuknya dari belakang telapak tangannya ke tenggorokannya. Tan Yun, hati-hati, seru Fang Zixi. Pada saat ini, detak jantungnya sepertinya telah berhenti. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, dia tiba-tiba menoleh ke samping, dan tubuhnya tiba-tiba maju selangkah, membiarkan seluruh bilah pedang melewati telapak tangannya, dan Tan Yun memutar cakarnya dengan tangan kanannya dan melengkung itu. Setelah menghentikan tangan kanan Huyanzang yang memegang pedang, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Oh tidak! Kaca! Kaca! Huyanzang meraung seperti babi, dan 5 jari tangan kanannya yang memegang pedang dihancurkan oleh Tan Yun. Ketika Tan Yun meraih pedang dengan tangan kanannya, tinju kirinya meledak ke arah wajah Huyanzang. Tan Yun, hidup! Saat Fang Zixi berteriak, tangan kiri Tan Yun tiba-tiba membuka cakarnya dan menggenggam lengan kiri Huyanzang. Kembalikan aku! Tan Yun berteriak, tangan kirinya terbanting, tiba-tiba merobek lengan kiri Huyanzang. Huyanzang, yang kehilangan lengan kiri dan tangan kanannya, berteriak, dan Tan Yun menariknya ke belakang 100 meter. Tan Yun berbalik, memunggungi pintu masuk formasi pertahanan, memandang Huyanzang yang putus asa, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku benar, kamu ingin melarikan diri ke formasi pertahanan, dan kemudian, melalui formasi teleportasi, melarikan diri. Sambil berbicara, Tan Yun memegang gagang pedang dewa yang menembus tangan kanannya dengan tangan kirinya dan perlahan menariknya keluar. Selama seluruh proses, Tan Yun tidak mengerutkan kening, seolah tangan kanan yang terluka itu bukan miliknya. Kenapa? Huyanzang menggelengkan kepalanya dan berteriak dengan enggan, meskipun ketua sekte ini telah menghabiskan kekuatannya dan telah sangat mengurangi kekuatannya. Ketua sekte ini juga merupakan pusat kekuatan legendaris di alam leluhur tertinggi, dan kamu hanya seorang ranah suci yang sepele. Kenapa aku, di depanmu, hampir tidak ada perlawanan? Kenapa? Menghadapi keengganan dan pertanyaan Huyanzang, Tan Yun menutup telinga pada dirinya sendiri, dan berkata dengan dingin. 90 juta tahun yang lalu, kalian membunuh kakekku bersama. Kebencian ini adalah ke-1. Kedua, Huyanzang, kamu masih ingat bahwa ribuan tahun yang lalu, pendeta tinggi dengan kejam membunuh puluhan miliar tentara untuk membangkitkanmu. Kebencian ini kedua. Ketiga, kuil Tianmen adalah rumahku di alam leluhur tertinggi, tetapi dihancurkan olehmu. Keempat, Yunxi adalah tunanganku, kamu masih ingin ikut campur. Mendengar ini, Huyanzang berkata dengan tajam, ya, item pertama, ketiga, dan keempat yang Anda sebutkan semuanya terkait dengan Anda. Tapi bagaimana dengan yang kedua? 10 miliar semut ditangkap oleh putraku dari alam semesta yang lebih rendah. Apa hubungannya denganmu? Sudah kubilang, bahkan jika Tuan mati hari ini, dia akan menahanmu. Segera, tengkorak Huyanzang mulai membengkak, dan dia jelas akan meledakkan kolam spiritual. Kamu ingin meledak, kamu bermimpi. Tan Yun tersenyum marah, apa bedanya? Oke, dengarkan aku. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun menghilang begitu saja. Detik berikutnya, dia muncul di depan Huyanzang. Ketika kepala Huyanzang ditampar dengan telapak tangan kanan berdarah, Kekuatan leluhur mengalir ke dalam pikirannya dan mengganggu kolam roh yang meledak sendiri, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba terjepit.
menghentikan leher Huyanzang. Mata Tan Yun menjadi merah, karena puluhan miliar prajurit adalah bawahanku, dan aku adalah tuan mereka. Mata Huyanzang melebar, dan dengan leher terjepit, dia hanya bisa berkata sesekali, apa yang saya katakan. Dalam 80 juta tahun, tidak pernah ada dewa kuno yang abadi di alam leluhur tertinggi. Ternyata itu kamu dari alam bawah yang melambung tinggi. Tidak, kau salah. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak terbang, tetapi ditangkap oleh putramu. Pada awalnya, apakah Anda tahu bahwa saya melepaskan rasa sakit karena melarikan diri dari Sekte Elysium sendirian oleh 10 miliar bawahan saya? Pada titik ini, mata merah Tan Yun dipenuhi dengan air mata. Itu aku, Tan Yun. Ketika saya paling tidak berdaya dalam hidup ini, saya khawatir mengambil mereka akan membuat marah putra Anda dan membantai saya. Menunggu keluarga alam semesta untuk membantai makhluk alam semesta yang lebih rendah, saya harus meninggalkan mereka. Saat dia berbicara, air mata Tan Yun menembus belenggu kelopak matanya, menetes ke wajahnya yang mengerikan. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun menyalahkan diri sendiri, dan apa yang harus dia lakukan pada awalnya adalah rasa sakit yang abadi di hatinya. Memikirkan puluhan miliar bawahannya, dia sangat mempercayai dirinya sendiri, tetapi pada awalnya dia tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan mereka dibunuh secara brutal. Tan Yun merasa seperti pisau. Mendengar ini, Huyanzang menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah sekian lama, dia berkata, Raja Pemenang, kalah pecundang, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang Huyanzang. Pompa. Tan Yun memegang pedang ilahi Huyanzang dan terus menusuknya ke dalam tubuhnya, tetapi dengan sengaja menghindari intinya. Huyanzang memang laki-laki. Meskipun dia berkeringat deras karena kesakitan, dia tidak pernah berteriak minta ampun atau menjerit. Apakah Tan Yun ingin membunuhnya? Pikirkan memang, tapi Tan Yun ingin mempertahankan hidupnya untuk Fang Zixi. Setelah Tan Yun melampiaskannya beberapa saat, dia melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Huyanzang yang sekarat ke Fang Zixi di udara. Fang Zixi mengayunkan lengan gioknya, dan kekuatan ilahi menyelimuti Huyanzang, membuatnya melayang di depannya. Memikirkan penghancuran kuil Tianmen dan pembunuhan murid dan pejabat senior yang tak terhitung jumlahnya, mata indah Fang Zixi dipenuhi dengan air mata, dia menatap Tan Yun, matanya bersyukur, aku tahu kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih, tapi saya masih ingin mengatakan, Tan Yun, terima kasih banyak. Tan Yun tersenyum tipis dan mengangguk. Dengan berlinang air mata, Fang Zixi menatap Huyanzang, yang terdiam. Tangan giok yang memegang pedang bergetar karena amarah. Pompa, serang. Pada saat ini, kebencian menelan Fang Zixi, dan dia menarikan pedangnya terus-menerus ke arah Huyanzang. Dari awal hingga akhir, hingga kematian, Huyanzang tidak meneriakkan sepatah kata pun kesakitan, ataupun membuka matanya. Setelah sekian lama, Huyanzang, yang berubah menjadi tubuh yang rusak, jatuh ke dalam kehampaan. Sejauh ini, generasi kekuatan perkasa, mantan Raja Wilayah Ilahi Shizu benar-benar mati. Melihat pemandangan ini, Master Iblis Agung yang menahan Yu Yunxi tidak tahu harus memikirkan apa. Di dataran di bawah, pasukan benua Nanzu ketakutan dan berjongkok di tanah, dan suara memohon belas kasihan menelan langit. Pada saat yang sama, ada beberapa teriakan yang sangat keras. Ketika saya melihat senior dari Protos kuno abadi, kita semua dipaksa untuk setia kepada Huyanzang. Huyanzang, Kaisar Agung Shizu membantai saya alam Dewa Nanzu, mereka harus mati. Iya, Dewa kuno abadi-abadi, mereka benar-benar pantas mati, kami bersedia mengakuimu sebagai tuan. Dewa kuno yang abadi itu benar. Jika tidak ada dewa kuno yang abadi, mungkin manusia dari leluhur tertinggi dihancurkan oleh pasukan iblis dari alam iblis yang ganas 90 juta tahun yang lalu. Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu tidak memiliki perintahku, tetaplah di tempatmu, jika tidak aku akan membunuhmu. Iya, para dewa menjawab satu demi satu sambil berlutut. Bibi, pada saat ini, Yu Yunxi di pelukan Raja Iblis perlahan membuka matanya. Sier, kamu sudah bangun. Mata Iblis Agung itu penuh kasih sayang. Yunxi, suara kegembiraan dan rindu terdengar di telinga Yu Yunxi. Tubuh halus Yu Yunxi bergetar, meninggalkan lengan Raja Iblis, berdiri di udara, berbalik perlahan, dan berdiri bersama Tan Yun. Senyum Tan Yun berangsur-angsur mengeras,
Tetapi ketika dia menemukan Yu Yunxi, matanya dingin dan menakutkan. Jangan mengira jika kamu menyelamatkanku, aku akan berterima kasih padamu. Tan Yun tiba-tiba merasa sangat sedih saat mendengarkan kata-kata itu tanpa sedikit pun emosi. Saya tidak membutuhkan rasa terima kasih Anda. Begitu Tan Yun berbicara, dia disela dengan dingin oleh Yu Yunxi. Karena Anda tidak ingin aku berterima kasih, maka jangan repot-repot membantuku. Hidup dan matiku Yu Yunxi, ada apa denganmu? Mendengar ini, Tan Yun tidak bisa bernapas karena sakit hati. Yu Yunxi, kamu terlalu berlebihan. Pada saat ini, Fang Zixi berkata dengan dingin, ketika Tan Yun mengetahui bahwa kamu datang ke benua Nanzu, apakah kamu tahu betapa khawatirnya dia terhadap kamu? Dia datang siang dan malam, hanya karena takut terluka atau kehilanganmu. Kenapa kamu tidak mengerti? Ketika Fang Zixi ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun berkata, Zixi jangan katakan apapun. Fang Zixi mendengus dingin, lalu memalingkan wajahnya dari Yu Yunxi. Berdengung. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, menara Panjun terbang keluar dari mansetnya. Setelah gerbang dibuka, Sen Subing terbang keluar dengan permaisuri Liu di satu tangan dan Kaisar Shizu di tangan lainnya, melayang di depan Yu Yunxi. Yunxi, aku tahu kamu sangat mencintai Tan Yun, dan Tan Yun juga memilikimu di dalam hatinya. Adikku tidak ingin kamu menjadi orang asing. Pikirkanlah. Setelah Sen Subing menghela nafas, dia melepaskan kekuatan leluhurnya dan menyelimutinya. Setelah Kaisar Liu dan Kaisar Shizu, mereka ditangguhkan di depan Yu Yunxi. Yu Yunxi memandang Sen Subing, bibirnya sedikit bergetar, dan akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Sier, aku salah. Maafkan aku. Yunxi, jangan bunuh aku. Permaisuri Liu dan Kaisar Shizu memohon belas kasihan dalam ketakutan. Yu Yunxi menekan gagasan untuk menghancurkan mereka berdua menjadi berkeping-keping. Dia memandang Tan Yun dengan dingin dan berkata, kamu menangkap mereka berdua, bawa mereka pergi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara lebih keras, apakah kamu begitu ingin menarik garis denganku? Kaisar Shizu membunuh ayahmu dan memaksa ibumu mati bersama permaisuri Liu. Tidakkah kamu ingin membunuh mereka untuk balas dendam? Aku memberikannya kepadamu sekarang, tetapi kamu tidak akan membunuh mereka. Alasannya adalah kamu tidak ingin berutang apapun padaku. Menghadapi omelan Tan Yun, Yu Yunxi menekan bibir merahnya dan tidak berkata apa-apa. Tan Yun memandang Yu Yunxi, Kaisar Agung Shizu membunuh banyak orang di kuil Tianmen saya. Apakah Anda pikir saya tidak ingin membunuhnya? Apa menurutmu Zixi tidak ingin membunuhnya? Jika kamu benar-benar merasa bahwa kamu lebih suka tidak berutang cinta padaku dan melepaskan kesempatan untuk membalaskan dendam orang tuamu secara pribadi, maka aku akan memenuhimu. Setelah itu, Tan Yun menatap Fang Zixi. Zixi, dia tidak akan membunuh, kamu akan membunuh. Tan Yun. Fang Zixi memandang Tan Yun, dan diinterupsi oleh Tan Yun sebelum dia selesai berbicara, bunuh. Iya, Fang Zixi membalik tangannya, dan pedang ilahi muncul dari udara tipis, menuju ke arah Kaisar Shizu dan permaisuri Liu. Ketika Fang Zixi datang ke depan Kaisar Shizu dan mengangkat pedang, Yu Yunxi yang terluka tiba-tiba berkata, aku bunuh. Mendengar ini, Tan Yun diam-diam menghela nafas lega, dan metode agitasi sangat berguna. Fang Zixi menyingkirkan pedang dewa, melakukan melesat ke sisi Tan Yun. Aku akan membunuh mereka, tapi Tan Yun, sudah kubilang, aku tidak akan berterima kasih padamu. Yu Yunxi menatap Tan Yun dengan dingin, kata-katanya tidak mengandung emosi. Selama kamu bahagia, semuanya terserah kamu. Saat Tan Yun berbicara, dia menatap Yu Yunxi, matanya dipenuhi kelembutan dan kesedihan. Aku akan mengirim kalian dua binatang buas ke neraka. Yu Yunxi mengorbankan pedang dewa, memegang pedang dewa, terlepas dari permintaan dan jeritan Kaisar Shizu dan permaisuri Liu, mereka meninggal terlambat. Setelah membunuh keduanya, Yu Yunxian menatap ke langit, berlutut dengan gemetar, setetes air mata keluar dari matanya, dan tersedak, ayah, ibu, dan anak perempuan akhirnya telah membalaskan dendammu. Kamu dapat beristirahat dengan tenang di dalam roh dari surga. Raja Iblis di samping melihat bahwa saudara perempuan dan iparnya membalas dendam, dan matanya berlinang air mata. Setelah sekian lama, Yu Yunxi bangkit, menatap Tan Yun dengan mata acuh tak acuh, dan segera menatap Raja Iblis dan berkata, Bibi, ayo kembali.
Ya, setelah Raja Iblis Agung mengangguk, ada kebencian yang tak terselubung di mata Tan Yun. Dia menatap Tan Yun selama beberapa tarikan napas, lalu menarik pandangannya kembali. Tidak diragukan lagi, suara indah menyebar ke dataran di bawah di telinga lebih dari 6 juta pasukan iblis. Seluruh pasukan mendengarkan perintah dan berangkat dengan Raja Iblis ini. Itu Raja Iblis. Suara serak pasukan lebih dari 6 juta setan memekakkan telinga. Ketika Yu Yunxi dan Raja Iblis berbalik dan hendak pergi, Tan Yun memandang Yu Yunxi dengan enggan dan berteriak, "Yunxi, bisakah kebencian terhadap ras, identitas, dan leluhur membuatmu begitu tegas? Tinggalkan aku." Tubuh Yu Yunxi bergetar, dan dia berhenti di udara. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi dia bisa melihat bahwa dia menangis dari bahunya yang terangkat. Air mata Yu Yunxi pecah dan menetes, dan wajah fana itu penuh dengan rasa sakit. Sambil menangis diam-diam, dia terus berjalan ke depan. "Yunxi," suara Tan Yun masuk ke telinga Yu Yunxi lagi, "beri aku alasan." Yu Yunxi berhenti, berbalik, menyeka air matanya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan keras, "Karena kamu ingin alasan, oke, maka aku akan memberitahumu. Tan Yun, kakekmu adalah Kaisar Dao Abadi, dan kakekku adalah leluhur iblis besar Zhenhai, dan kakekku adalah Raja Iblis Tua." Terus, Tan Yun berkata dengan sedih, "Apakah ini akan menghalangi kita? Dengarkan aku dulu, dan kupikir kamu akan mengerti setelah mendengarkan." Yu Yunxi menahan diri untuk tidak menangis, tapi air matanya selalu menetes dengan mengganggu, "Bukan hanya identitas kita, tapi kebencian. Apakah kamu tahu bagaimana kakek saya meninggal? Apakah kamu tahu mengapa kakek saya sekarang sama dengan anak berusia 8 tahun? Pernahkah kamu berpikir tentang apa sebenarnya penyebab kematian kakekmu? Jika kamu tahu ini, menurutmu apakah kita masih bisa bersama meskipun kita meninggalkan identitas kita?" Tan Yun memandang Yu Yunxi dengan bingung. Yu Yunxi tersedak dan berkata, "Kakekku dibunuh oleh kakekmu Kaisar Dao Abadi sendiri. Dan jiwa iblis kakekku dihancurkan oleh kakekmu 9 dari 10. Selama lebih dari 90 juta tahun, orang hidup seperti hantu dan manusia." Mendengar ini, Tan Yun memandang Yu Yunxi dengan nada meminta maaf dan berkata, "Maaf. Ini bukan salahmu, kamu tidak perlu minta maaf." Yu Yunxi berkata, "Dan kakekmu, penyebab kematian sebenarnya adalah kakek dan kakekku memukul kakekmu dengan buruk sebelum dia meninggal. Setelah kakekmu dipukul dengan keras, dia baru saja melarikan diri dari lautan iblis, tetapi dia dikepung oleh Beizu besar, Nanzu, Dongzu, Fuchashu, Huyanzang dan lainnya sebelum dia meninggal. Tan Yun, aku tidak ingin menyembunyikan perasaanku padamu. Aku mencintaimu, hatiku hancur, aku ingin memberikan hatiku. Wow, tapi, kamu datang dan memberitahuku, sebagai cucu dari leluhur iblis besar Zhenhai, cucu dari Raja Iblis Tua, dan sekarang aku adalah Raja Iblis Muda, bagaimana aku harus bersamamu?" Yunxi melolong dan menangis, "Tan Yun, jangan khawatir, selama aku adalah Raja Iblis Muda untuk suatu hari nanti, aku tidak akan membiarkan iblisku menyerbu wilayah manusia. Adapun kamu dan aku, mulai sekarang, jika kamu benar-benar memimpin para dewa dan melanggar alam iblisku, jangan salahkan aku karena kejam. Bibi, ayo pergi." Yu Yunxi menangis patah hati dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke langit.